Teman-teman, di umur 28, aku beli mobil impianku. Lunas bayarnya. Tabunganku habis semua. Yang penting, cucuku senang. Itu saja. Lagi pula, dia satu-satunya yang ditinggalkan anakku untukku. Kemarin, dia bahkan bikin kartu kredit tertaut untukku dengan $660 di dalamnya. Masih kurang $6.60. Ini kan tahun baru, tahu? Jangan pegang kalau nggak beli. Kamu menerima $6.60 via Alipay. Aku nggak nyangka, aku benar-benar akan memakainya. Cucuku langsung screenshot, posting di grup keluarga, buat nuduh aku. Nenek, aku kasih uang belanja setiap bulan. Cuma $6.60, masih mau hitung-hitungan sama aku, egois banget sih. Makanan sudah siap. Nenek, makan malam kapan siapnya? Pas banget. Aku baru lihat krim wajah mewah $2.888 ini, dan rencananya mau kuberi ke Agnes sebagai hadiah ulang tahun. Aku tinggalin $120 buat belanja, itu udah cukup. Nanti pilihin beberapa barang bagus buat aku. Hei sayang, dia kerja keras buat kita setiap hari, dan kamu selalu nyariin salahnya. Gimana kalau suatu hari dia beneran mutusin buat berhenti? Siapa yang bakal bersihin rumah dan masak buat kita nanti? Nggak mungkin. Dia satu-satunya keluargaku. Dari kecil dia selalu memanjakanku, sangat menyayangiku. Dia nggak akan ninggalin aku. Ayo, kita ke mall beliin Agnes baju baru. Oke? 20 tahun. Aku kasih dia segalanya. Membesarkannya selama 20 tahun. Cuma buat dapat anak yang nggak tahu terima kasih. Baiklah. Keuntungan receh ini, aku nggak mau. Halo? Saya mau lapor kartu pensiun saya hilang. Tolong dibekukan segera. Ya. Setiap bulan, pensiun $3.000, saya semua dipakai buat nafkahin keluarganya yang kecil itu. Dan pada akhirnya, dia nuduh aku mau mengambil untung darinya. Orang bodoh ini, aku udah capek jadi orang bodoh. Biarkan orang lain yang dapat kehormatan itu. Nenek, kamu tidak mau bicara dengan aku? Aku hanya bercanda. Kamu benar-benar marah, aku membawa kamu ke kota untuk hidup yang baik. Apalagi yang kamu mau? Hidup yang baik atau penderitaan? Aku tahu bedanya dengan sangat baik. Hei, ayo. Ayo kita pergi. Oh, masuklah. Masuk, Chloe. Nenek, Mengapa kamu membawa semua barang ini? Ini hanya barang tak berguna. Aku membawa ini untuk kamu. Untuk membantu kamu mendapatkan kekuatan kembali. Ini telur segar dari peternakan. Ini sangat bernutrisi. Dan madu ini, aku membuatnya sendiri. Tanpa tambahan gula. Makanan bernutrisi yang kamu bisa dapat di luar 100 kali lebih baik daripada ini. Kamu membawanya, dan aku harus repot membuangnya. Hanya barang tak berguna. Lebih baik kamu memberi aku uang. Nenek, pertama, pergilah dan cuci pakaian kotor ini. Di usia saya, apa yang saya inginkan? Jika tidak untuk membantu anak dan cucu saya, aku memberikan hati dan jiwa saya kepada mereka. Tetapi saya bahkan tidak mendapatkan rasa hormat dasar. Nenek Agnes, jika kamu mengenakan pakaian ini, kamu akan langsung tampak 40 tahun lebih muda. Kamu benar-benar pandai merayu. Biarkan aku mencobanya. Nenek, kamu benar-benar harus belajar dari Nenek Jason, Agnes, yang dia ingin hanya keluarga bahagia. Tidak pernah menjadi beban untuk anak atau cucunya. Kelihatan bagus kan? ya, kelihatan bagus, Nenek. Permisi, jaket kashmir ini. Kami akan mengambilnya. Pembelian kamu lebih dari $10.000. Jadi kami memberikan kamu sepasang socks kashmir premium. Ini hangat dan nyaman. Bagus. Socks ini adalah tanda perdamaian saya untuk nenek. Sebentar lagi, dia akan dengan senang mengambilnya. Lalu dengan antusias pergi ke dapur untuk mengerjakan makan malam tahun baru.
Aku salah mempercayai mereka. Salah memperlakukan serigala seperti keluarga. Sudah waktu saya bangun. Nenek, kamu benar-benar pelit ya. Kamu sudah tua sekali. Dan kamu mencoba mengabaikanku? Maaf, oke, maaf. Anak muda. Beri saya gaya yang paling trendy. Jenis yang akan menarik perhatian begitu saya keluar. Uang bukan masalah. Ibu, dengan keanggunan Anda, sempurna. Baiklah, Izinkan saya merekomendasikan tahun ini perm wall terpanas. Lalu kami akan mewarnai bagian putih rambut Anda menjadi hitam. Saya jamin, Ibu, Anda akan menjadi wanita terpanas di jalan ini. Baiklah kalau begitu. Apa yang kamu coba buktikan? Lihat dia berpura-pura. Saya yakin dia hanya menunggu saya minta maaf dan memohon. Martha. Dia mungkin sibuk membuat makan malam tahun baru. Tidak ada waktu untuk memeriksa ponselnya. Sudah selesai, Ibu. Sekarang kita hanya perlu menunggu 20 menit lagi, dan itu akan sempurna. Chloe, nenekmu terlihat sangat baik dan lembut. Siapa sangka dia selalu mencoba mendapatkan barang gratis di belakang kita. Paman, kamu tidak tahu. Nenekku sangat pelit. Saat saya kecil dan ingin es loli, dia bahkan tidak mau membelikan saya. Dan sekarang lihat, dia menghabiskan uang saya dan bersikap tidak baik padaku. Saya tidak membiarkan kamu makan es loli untuk kebaikanmu sendiri. Nenek, saya ingin es loli. Oh, di luar sangat dingin. Dan kamu sedang haid. Kamu tidak boleh makan yang dingin. Itu akan memberimu kram yang parah. Bagaimana kalau ini? Saya akan membuatkan kamu teh jahe gula merah. Saat kita pulang, saya akan memasukkan banyak kurma merah ke dalamnya. Itu akan lebih manis daripada es loli. Bagaimana? Saya tidak mau barang jelek itu. Kamu hanya terlalu pelit untuk mengeluarkan uang. Pelit, pelit. Kamu tidak sayang aku sama sekali. Sudah selesai, Ibu. Apakah itu benar-benar saya? Ibu, dengan wajah seperti Anda, jika Anda tidak ikut kontes Miss Hong Kong tahun ini, saya bahkan tidak akan repot-repot menonton. Kamu memang pandai bicara. Tolong, bonnya. Om dan Tante, mohon jadi jurinya. Aku bawa nenek ke kota supaya hidupnya nyaman. Aku hemat-hemat setiap bulan, cuma buat bayar asuransinya. Terus aku dapat apa balasannya? Nggak ada ucapan terima kasih sedikit pun, cuma sikapnya yang nyebelin setiap hari. Terus aku dapat apa balasannya? Nggak ada ucapan terima kasih sedikit pun, cuma sikapnya yang nyebelin setiap hari. Gila, keterlaluan banget. Kamu kan cucu kandungnya sendiri. Masa iya dia suruh kamu bayar asuransinya? Sekarang kan orang tua-tua memang begitu. Mereka cuma numpang hidup sama kita anak muda, dan itu pun masih kurang. Chloe ini baik, hati sekali. Kalau aku sih, kartu kredit tertaut itu udah lama kuputusin. Aduh, udah ah. Jangan mempermalukan kita. Dia yang salah. Aku sudah memberikan segalanya untuknya. Tapi, di depan sanak saudara, dia malah menghinaku habis-habisan. Dia yang pertama kali menipuku untuk mengambil kartu pensiunku. Nek, aku di PHK. Cicilan rumah aja hampir nggak kebayar. Nek, pinjemin kartu pensiun nenek dong, buat bantu aku sedikit. Kita kan keluarga, nggak usah pakai kata pinjam. Tapi, nenek cuma punya satu pensiun ini buat hidup. Nenek cuma minta janji, kamu akan terus bayar asuransi nenek. Makasih ya Nek, aku tahu nenek paling sayang sama aku. Nanti kalau aku udah dapat kerjaan baru, aku akan rawat nenek dengan baik. Asuransinya jangan khawatir. Aku pasti akan bayar, bagaimanapun caranya. Dokter kepala ortopedi. Bu, asuransi kesehatan ibu sudah berhenti selama setahun. Karena ketegangan pinggang ibu, biaya terapi fisiknya tidak akan ditanggung sama sekali. Uang pensiunku semuanya kuberikan padanya. Tapi dia malas sekali sampai nggak mau urus asuransiku. Dihadapkan pada nenek yang tega seperti dia, apalagi yang bisa dilakukan seorang cucu. Untungnya aku menikah dengan Jason. Aku dapat ibu mertua yang benar-benar peduli. Nggak cuma memanjakan kita, dia bahkan beliin kita barang-barang tahun baru. Buat menjilat nenek Jason, kamu pakai uang pensiunku setiap tahun buat ajak dia jalan-jalan.
Nek, makan malam tahun baru. Nenek harus benar-benar tunjukkan yang terbaik. Keluarga Jason punya banyak saudara yang mau datang makan malam. Kamu benar. Nenekmu ini memang pelit dan picik. Orang yang pelit seperti aku gak pantas dapat kehidupan enakmu. Aku pulang ke kampung saja. Nenek, aku cuman ngomong asal aja tadi. Aku tahu nenek sayang banget sama aku, pulang sekarang juga. Ayo masak makan malam tahun baru sama kita. Kita sebentar lagi sampai. Kenapa dia nggak balas? Jangan-jangan dia beneran balik ke kampung? Nggak usah panik, si nenek lagi diam-diam aja. Minta maaf aja. Masa iya, dia bakal dendam? Iya, Chloe. Jangan khawatir. Martha udah memanjakanmu sejak kecil. Dia cuma nunggu kamu buat minta maaf. Nenek, aku sama Jason malah taruhan. Aku bilang nenek nggak tega pakai kartu kredit tertaut aku, tapi lihat apa yang nenek lakukan. Aku kalah taruhan gara-gara nenek. Halo, Nenek. Chloe, dia cuma tajam mulutnya. Tolong jangan dipikirin. Kita kurang lebih setengah jam lagi sampai. Sebentar lagi kita sampai. Oh iya, kakek nenekku juga ikut. Kamu mending buruan siapin makanannya. Jangan kurang ajar sama mereka. Jason, udahan alasan-alasan buat ngibulin aku. Yang kalian mau bukan nenek. Kalian mau pembantu gratis buat nyuci, masak, sama bersihin rumah. Bersulang. Ayo, selamat tahun baru. Makasih udah kerja keras Martha, tapi makan malamnya lebih telat dari tahun lalu. Lobster yang kamu pesen agak ribet nyiapinnya. Martha, masakan tahun ini rasanya nggak sebagus tahun lalu. Iya kan? Mungkin kalau udah tua, masakannya jadi jelek. Martha, jangan salah paham. Tapi pas tahun baru, kamu harus deket-deket sama orang yang beruntung. Kamu muda udah janda, terus anakmu pas usia setengah baya. Duduk di meja ini cuma bawa sial. Nenek. Nenekku memang begitu. Jangan dipikirin. Aku siapin sepiring buat nenek. Nenek bisa makan di dapur. Lebih sepi. Sini, ayo. Ayo, kita lanjut. Ayo. Selamat tahun baru, selamat tahun baru. Hei, nenek. Coba ini. Udang ini kayaknya nggak apa-apa. Ini buat kamu, sayang. Enak. Yang gede buat kamu. Oke. Kalian nikmatin aja makan malam keluarganya. Nenek sialan ini nggak ikutan. Nenek, aku melakukan semua ini untuk merayakan tahun baru bersamamu. Lagi pula, kamu ngambek buat siapa? Sudah kubilang dari awal, aku ingin tahun baru yang tenang dan damai. Kamu malah berinisiatif sendiri, mengajak seluruh keluargamu, segerombolan orang itu semua datang. Apa? Ini restoran gratis atau apa? Mereka melakukannya karena mereka memang suka masakanmu. Kalau orang lain, ditarik pakai kuda pun mereka nggak mau datang. Jangan sampai kamu tidak tahu terima kasih. Jujur saja, kamu cuma mau cari cara yang gampang. Makan malam tahun baru pun kamu nggak mau masak. Kasih sayang keluarga apa lagi yang kamu omongin? Kasih sayang keluarga. Waktu Agnes merayakan ulang tahunnya, kamu pergi ke restoran bintang 5 yang mewah. Kamu pesan pesta besar-besaran. Mejanya penuh dengan abalon, teripang, dan sarang burung walet. Kalau aku, di hari ulang tahunku, kamu cuma melemparkan sekantong pangsit beku. Dan kamu masih berani bicara tentang kasih sayang keluarga? Hello, Chloe, nenek. Selamat ulang tahun. Jangan lupa makan pangsit beku yang kubelikan untukmu. Aku khusus pilih isian sayur dan jamur. Orang tua seharusnya makan yang lebih ringan. aku makan. Enak banget.
Kamu fokus aja sama pekerjaanmu ya, jangan khawatirkan aku. Selamat ulang tahun. Tiup lilinnya. Ayo, tiup. Oke. Nenek, ini adalah emas batangan 50 gram. Dan ini adalah sepasang sepatu kulit domba, buatan khusus dari Italia. Semoga kamu selalu bahagia dan panjang umur sehat selalu. Wah, Lihat itu. Nah, itu baru namanya cucu menantu yang berbakti. tentu saja. Ayo, mari kita semua bersulang. Untuk nenek, selamat ulang tahun. Ya, itu hal kecil yang bisa kulakukan. Nenekku hidup dalam kemewahan. Masa kamu bisa bandingkan dirimu dengan dia? Nenek, kamu jagonya urusan rumah tangga. Merawat orang adalah keahlianmu. Konyol sekali. Sejak kapan hidup mewah butuh latihan? Aku tidak bisa melakukannya sendiri. Kalau bukan karena kamu, di usiaku ini, masa aku harus melewati semua ini? Nenek, kenapa kamu harus mengatakannya dengan kasar begitu? Berkorban untuk keluarga, sebagai seorang nenek, bukankah itu juga seharusnya membuatmu bahagia? Jangan khawatir, tunggu saja. Dia pasti di rumah bekerja keras membuat makan malam tahun baru untuk kita. Sup budah melompat tembok kesukaan nenek, teripang tumis telur udang kesukaanku. Tidak boleh ada satu hidangan pun yang kurang. Tidak boleh satupun. Chloe, kamu belum tidur? Nenek, aku dapat uang jajan. Aku dan teman-temanku lagi makan kue di luar. Lihat. Nenek, sedang apa kamu makan itu? Bukan apa-apa, aku cuma suka aja, gitu. Nenek, nanti kalau aku sudah mulai cari uang, aku akan ajak nenek makan tiap hari, cuma yang enak-enak. Aku janji akan belikan nenek rumah besar untuk ditinggali. Agar nenek tidak perlu menderita lagi. Oke? Aku akan tunggu di sini. Chloe, gak mungkin nenekmu bisa mengantarmu ke pelaminan. Rezekinya jelek, memang sial. Betul, Chloe. Kita akan jadi bahan tertawaan. Lebih baik pakai bridesmaid. Aku akan ikut kata nenek Agnes dan kakek Arthur. Kalian berdua selalu perhatian. Anakku, aku sudah menyimpannya dengan aman untukmu. Sebenarnya, dia sama sekali tidak tahu. Terima kasih. Anak kecil yang kurang ajar. Nenek, kami pulang. Makan malam sudah siap belum? Kami sudah sampai. Nenek gak akan percaya apa yang terjadi hari ini. Masuk, masuk, masuk. Nenek di mana? Seharusnya dia di sini lagi masak sekarang. Apa-apaan ini? Apa nenek tua itu beneran kabur? Lihatlah kekacauan yang dia tinggalkan ini. Ini tidak bisa diterima. Agnes, Martha, dia mungkin beneran pulang ke desa untuk selamanya. Chloe, sudah kubilang sebelumnya, kamu keterlaluan. Aku? Keterlaluan? Apalagi yang bisa dilakukan orang kampung itu selain masak? Dia berani kabur? Pasti. Dia mau mati sendirian dan dilupakan. Cuma orang kampungan, berani-beraninya merasa diri tinggi. Dia makin pikun setiap hari.
Dia berani membiarkan tamu kelaparan. Jadi begini, inilah yang disebut sopan santun di pelosok. Siapa sangka Marta, yang biasanya pendiam dan tertutup, bisa berbuat nekat seperti ini di malam tahun baru pula. Dia sengaja melakukan ini. Dia lagi ngambek, itu saja. Tunggu saja sampai aku telepon dia. Kau akan lihat apa yang aku katakan padanya. Sudah, cukup. Ini tahun baru, jangan berisik. Apa salahnya ngomong sedikit? Marta memang tidak berkelas. Dia habiskan hidupnya di depan kompor. Bahkan tidak tahu cara bersikap sopan. Pendidikannya kurang, itu masalahnya. Nenek, kemana kau lari? Seluruh keluargaku ada di sini. Aku akan bilang ini untuk terakhir kalinya. Soal pesta tahun baru ini, aku tidak akan masak, titik. Kau tidak akan berani. Kau makan makananku dan tinggal di atapku. Apa hakmu untuk tidak masak untukku? Aku yang bayar cicilan rumahmu. Aku yang kasih uang saku hidupmu. Masih juga tidak puas? Kalau memang begitu, mulai sekarang kita berpisah jalan. Kau. Lihat itu, lihat itu. Inilah akibatnya kalau berurusan dengan orang tak berpendidikan. Sama sekali tidak tahu malu. Apa dia benar-benar pikir kami akan kelaparan hanya karena dia pergi? Nenek, kamu benar sekali. Nenekku memang biasa dimanja. Jangan dipikirkan. Begini saja. Aku traktir semua makan seafood di restoran. Tapi soal uangnya, Apa yang perlu dikhawatirkan? Kartu pensiun nenek masih ada padaku. Sempurna. Kita pakai uangnya. Untuk berterima kasih padamu, nenek. Nah, baru bicara. Ayo, kita pergi. Hidangan hari ini lihat, apa yang dibayar itu yang didapat. Barang yang mahal. Rasanya memang lebih enak daripada yang murahan. Pelayan, tolong bonnya. Bu, kartu ini sudah dinonaktifkan. Transaksinya ditolak. Apa? Tidak mungkin. Ini kartu pensiun nenekku. Bulan lalu aku baru pakai untuk beli tas $8.000. Pemegang kartu datang langsung ke bank untuk melaporkan kehilangan dan menutup rekening. Seluruh saldo sudah ditransfer keluar. Chloe, bagaimana kalau untuk sementara aku bayar pakai kartu kreditku? Kartu itu dikenakan bunga. Kamu gila? Betul. Halo? Nomor yang Anda hubungi sedang dimatikan. Marta, beraninya kau memutus uangku? Aku akan pastikan semua orang tahu betapa teganya seorang nenek seperti dirimu. Chloe, semua orang sedang melihat. Ayo pergi. Kita akan kembali ke desa besok. Kita lihat apakah dia berani menghindariku nanti. Wah, lihat siapa yang pulang. Marta, kamu sudah kembali. Wah, Susan, lihat dirimu, berdandan rapi sekali. Aku hampir tidak mengenalimu. Ini mobilmu? Ah, bukan apa-apa. Ayo, masuk. Aku akan ajak kamu keliling. Coba lihat minuman andalanku. Ini Susan spesial. Resep rahasia. Ini, ikuti caraku. Mutiara-mutiara ini lumayan kenyal. Hei, Marta, Bukankah Chloe? yang membawamu ke kota untuk hidup enak? Bukan, dia? Anak durhaka. Aku memberinya segalanya selama 20 tahun, dan apa yang dia lakukan? Dia bahkan tidak bisa menunjukkan rasa hormat kepada orang tua yang paling dasar. Permintaan terakhir putriku. Sudah kulakukan yang terbaik. Sekarang, aku hidup untuk diriku sendiri. Dulu, kamu adalah koki desa, terkenal di seluruh desa-desa tetangga. Bagaimana kalau kembali melakukannya? Sudah sangat lama sejak aku benar-benar memasak. Keahlian seperti itu akan melekat selamanya. Oh, iya.
desa akan mengadakan pesta penyambatan pulang untukmu. Tuan Brooks dari pihak pengembang juga akan hadir. Aku akan ikut denganmu. Kita akan tunjukkan pada anak-anak durhaka itu bahwa kamu, Martha, hidup bahkan lebih baik tanpa mereka. Baiklah. Ayo, masuk, masuk. Martha, akhirnya kamu kembali. Masakan-masakan yang dulu kamu buat, aku masih memimpikannya. Benar sekali. Dengan desa kita mengembangkan pariwisata, kami merindukan sentuhan spesialmu. 20 tahun yang lalu, aku hanya seorang mahasiswa miskin. Kamu mentraktirku semangkuk sup kambing, dan sampai hari ini aku masih ingat. Aku ingat sekarang. Waktu itu, kamu sangat kurus. Tuan Brooks, pengembang pariwisata terkemuka di kota kita, sudah menghidupkan kembali lebih dari selusin desa miskin. Alasan desa kita bisa mengajaknya ke sini. Semua karena reputasimu. Saat ini, kita hanya kekurangan ikon kuliner yang benar-benar bisa mengesankan. Kalau kamu mau kembali dari masa pensiun, semua warga di kota kita bisa mendapat manfaat dan sejahtera. Martha, Lakukanlah demi desa kita, tunjukkan kemampuanmu. Kebetulan Tuan Brooks ada di sini hari ini. Ini adalah kesempatan emas. Tunjukkan. Baiklah. Wanginya luar biasa. Nah, ini baru rasa asli kampung halaman. Selama kita punya rasa ini, pariwisata desa kita pasti akan sukses. Hanya masakan rumahan sederhana. Jangan sungkan. Cicipilah. ini persis rasanya. Keahlian Martha adalah jiwa dari masakan pedesaan kita. Aku memutuskan untuk berinvestasi $200 juta untuk bermitra dengan Martha, membangun rantai industri pariwisata kuliner desa kita, dan membiarkan rasa autentik ini tersebar ke seluruh negeri. Baiklah. Tapi cucu perempuanku tidak suka bau jeroan. Aku belum membuatnya selama 4 tahun. Nenek, kamu kesini untuk bermalas-malasan? Nenek, lihat kamu, hidup enak saja. Rumahnya berantakan total, pekerjaan rumah menumpuk sampai ke langit-langit. Waktu Jason dan aku pulang, makanan hangat pun tidak ada yang menunggu. Dan kamu, bersembunyi di sini, bersenang-senang sendiri. Kamu bahkan sudah rebonding, mau pamer ke siapa? Itu pasti cucu Martha yang tidak tahu terima kasih. Chloe. Ini Tuan Brooks. Ini Tuan Evans. Dan teman nenekmu, Susan. Hormat sedikit. Nenek, jangan sok-sokan. Kamu cuma orang kampungan. Bahkan pejabat desa saja biasanya tidak bisa kamu temui. Mana mungkin kamu kenal CEO? Kalau orang-orang tahu, kamu akan jadi bahan tertawaan. Bawakan kami 2 hidangan utama lagi, buat yang mewah. Para orang tua bahkan belum mulai makan. Tunggu giliranmu. Kita semua orang desa, lahir dan besar di sini. Ngapain sok-sokan? Kenapa ada usus di meja? Bau. Nenek, kamu tahu betul aku tidak tahan masakan ini. Dan kamu masih menyajikannya. Kamu sengaja. Masakan usus ini adalah spesialisasi nenekmu. Begitu dihidangkan, semua orang suka. Kalau tidak suka, jangan makan. Jangan tidak menghargai kerja kerasnya. Berhenti berakting. Di rumah, kalau aku bilang tidak suka sesuatu, dia akan bilang dia juga sudah bosan. Jadi, di depan kamu hemat, tapi di belakang kami, kamu diam-diam hidup mewah. Dasar anak tidak tahu terima kasih. Kamu makan makanan nenekmu, tinggal di rumah nenekmu, dan sekarang kamu berani mengkritiknya.
Nenek, aku cuma bercanda. Perlu sampai pergi? Di hatimu, kamu tidak menganggapku sebagai nenekmu sama sekali. Aku cuma pelayan tua yang pelit dan egois bagimu. Nenek, soal makan malam tahun baru itu, Chloe tidak bermaksud menyulitkanmu, cuma, di pihak keluargaku, kami punya banyak saudara. Kalau saja kamu datang, meski cuma buat masak beberapa hidangan sederhana, itu akan membantu Chloe lebih dihargai oleh keluargaku. Benar, kan? Betul. Kamu pergi membuatku malu. Untungnya Agnes baik hati dan tidak keberatan. Dia tidak hanya membantu melunakkan suasana dengan saudara-saudara, dia membawa kami ke Hotel Bintang 5 untuk pesta tahun baru. Tidak sepertimu, sangat licik. Kalau dia begitu dermawan, maka biarlah dia yang jadi pembantumu, mencuci dan memasak, melayani seluruh keluargamu. Bagaimana bisa kamu membandingkan Agnes dengan dirimu? Dia tidak pernah bekerja sehari pun. Dia lahir dengan sendok perak di mulut. Di sisi lain, pekerjaan kasar seperti ini cocok sekali untukmu. Jadi tentu saja itu tugasmu. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Apakah aku harus menjadi nenekmu, supaya aku bisa diperlakukan seperti sampah? Supaya aku bisa merawat kamu? Supaya aku bisa menjadi budakmu? Di mana aku salah dalam membesarkan kamu? Bagaimana aku membesarkan kamu hingga menjadi begitu egois? Katakan padaku, apakah aku pantas mendapat ini? Menjadi pembantu tinggal di rumahmu? Jangan berani-berani membentak suami saya. Chloe, Kamu pulang ke rumah dengan saya sekarang. Cucian belum selesai, lantai belum dipel. Itu membuat saya frustrasi. Ayo kita pergi. Aku tidak akan kembali. Kamu, Chloe, bersikap sedikit lebih baik. Bicaralah dengan nenek dengan baik. Kenapa aku harus sopan kepada dia? Hal terbaik yang pernah terjadi padanya adalah melayani keluarga kita dengan sepenuh hati. Chloe, nenekmu tidak berutang apapun kepada kamu. Dia sudah hidup cukup baik di rumah kita. Kamar cadangan yang dia tidur di sana, kalau kita menyewanya, uang sewa bulanannya akan 3 kali pensiunnya. Apakah aku pernah meminta dia untuk membayar 1 sen uang sewa? Aku sudah di rumahmu bekerja seperti budak selama 10 tahun. Semua penghasilan saya diberikan kepada kamu. Aku hanya meminta kamu satu hal. Cukup kembalikan asuransi kesehatan saya. Tetapi kamu bahkan tidak mau melakukan itu. Apakah aku harus mematahkan tubuh tua ini agar kamu bisa menikmati untuk menjadi layak bagi kamu? Wanita ini tidak punya hati. Menyiksa orang tua. Menghormati orang yang lebih tua adalah dasar. Bagaimana kamu bisa melakukan ini dan tidak merasa malu? Aku tidak memeras siapapun. Aku hanya lupa. Kamu mengatakan semua ini hanya karena kamu ingin uang, kan? Kalau kamu ingin uang, hanya katakan langsung kepada saya. 2 hari sebelumnya, kamu bahkan menggunakan kartu kredit tertaut saya untuk membeli bahan makanan. Kamu menyebut itu mencuri? Cukup bicara. $7.000. Itu adalah uang nenek saya untuk mengajak semua orang makan malam tahun baru. Kamu akan membayar kembali setiap sennya, lalu minta maaf dan pulang ke rumah dengan saya, lalu aku akan memaafkan kamu. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk memanggil saya cucumu lagi. Dia memang pantas mendapat itu. Martha, berani-berani kamu memukul aku. Aku memukulmu karena kamu anak yang tidak tahu terima kasih. Pergi sekarang juga, keluar dari rumahku. Kamu, Ayolah, Chloe, mari kita coba lebih baik, ya? Kita kesini untuk meminta nenek pulang. Kita bukan kesini untuk bertengkar. Kenapa aku harus pergi? Uang $7.000 itu untuk membereskan kekacauanmu. Jangan sekali-kali berpikir hanya karena kamu bersembunyi di sini, kamu bisa lepas dari membayar utang ini. Apa kamu sudah gila? Kamu pantas dirawat di rumah sakit jiwa. Itu kan makan malam tahun baru mertuamu. Aku tidak makan sesuap pun. Aku tidak minum setetes alkohol pun. Kenapa aku harus membayarnya? Kamu. Lihat, nenek, Chloe dan aku, kami kerja keras setiap hari, sangat sulit. Kami punya cicilan rumah, cicilan mobil, nenek punya uang lebih. Nenek pasti tidak ingin melihat pasangan muda seperti kami stres karena sedikit uang, kan? Kalau nenek tidak menolak membuat makan malam tahun baru, aku tidak perlu mengeluarkan uang banyak untuk restoran. Kalau nenek tidak menolak membuat makan malam tahun baru. Selain itu, semua sisa makanan itu sudah aku bungkuskan untuk nenek. Ada ayam, bebek, ikan, daging, semuanya. Sebenarnya, Chloe peduli juga pada nenek. Itu kan hidangan kelas atas. Dari Hotel Bintang 5, kami saja tidak mampu membelinya sehari-hari. Nenek, sebagai cucumu, Aku sudah melakukan lebih dari cukup. Jason dan aku biasanya tidak di rumah karena kerja. Sisa makanan itu saja bisa cukup untuk nenek seminggu penuh.
Nenek harus bersyukur dengan apa yang diberikan. Kalian berdua pikir aku pengemis? Nenek, aku cuma mau tunjukin kalau aku peduli. Chloe, selama ini, kapan kamu pernah peduli sama aku? Kau sudah berkali-kali menyakiti hatiku dan mempermalukanku. Ini bukan rasa hormat. Aku tidak akan pulang bersamamu. Jangan coba-coba ancam aku dengan bilang tidak pulang. Aku sudah muak dengar itu. Kalau kamu tidak pulang, siapa yang akan cuci baju? Dan siapa yang akan masak untukku kalau aku pulang? Untuk urusan itu, pergi tanya nenek kesayanganmu itu. Aku cuma nenek dari pihak ibumu. Jadi kurasa aku cuma orang luar. Aku sudah tidak berguna sekarang. Aku tidak bisa melayani yang mulia lagi. Nenek, apa kamu harus sekeras itu? Jangan lupa, kamu juga akan tua dan lemah suatu hari nanti. Lebih baik aku membusuk di peti matiku daripada dirawat olehmu. Keluar. Oke, Chloe. Nenek lagi marah banget sekarang. Ayo kita pulang dulu. Nek, Chloe cuma capek karena kerja. Dia lagi agak stres akhir-akhir ini. Jangan dipikirin, ya. Kami pergi dulu. Ayo, pergi, ayo. Semuanya, para tetangga, Pak Lurah, saya minta maaf. Saya tidak menangani urusan keluarga dengan baik. Saya mempermalukan diri sendiri di depan semua orang. Dan saya merusak suasana untuk semua orang. Tidak usah. Tolong, jangan. Martha, jangan seperti ini, setiap keluarga punya masalahnya sendiri. Kami semua mengerti, bukan masalah besar, jangan dipikirkan. Iya, jangan begitu. Ayo, duduklah, duduk. SCT, jangan berisik. Mau semua orang tahu kalau kamu lagi bertengkar dengan nenek? Nenek lagi marah banget sekarang. Benar-benar meledak. Jadi jangan cari gara-gara sama dia sekarang. Begitu dia udah reda, dia pasti akan pulang ke rumah dan bantu kamu juga kok. Betul juga. Nenek selalu memanjakanku, makanan enak-enak selalu dia simpan buatku. Dia pasti nggak akan tega ninggalin aku. Dengerin nih. Patung antiknya itu, waktu itu aku udah tanya-tanya. Ada seorang taipan batubara yang mau bayar 2 juta dolar buat itu. Dengan uang sebanyak itu, kita bisa beli kondominium mewah. Begitu kita pindah ke sana, kamu akhirnya bisa pamer ke semua rekan kerjamu. Luar biasa. Sayang, apa aku lagi mimpi? Kita bakal jadi kaya. Betul sekali. Jadi di saat-saat genting ini, jangan sampai kamu bertengkar sama dia. Gimana kalau dia nggak mau jual patungnya? Nanti mimpi kita punya kondominium mewah langsung buyar. Kadang-kadang kamu harus nahan diri. Ngerti? Ayo pergi. Agnes yang benar-benar peduli. Dia memperlakukanku seperti cucunya sendiri. Ada orang punya gelar nenek, tapi nggak sedikit pun membantu. Selalu ada jarak, nggak ada kedekatan yang nyata. Nenek, kamu egois banget sih. Buat belanja kebutuhan sehari-hari yang cuma 60 lebih, kamu masih mau mengambil untung dariku. Kamu bahkan gak peduli sama aku seperti Agnes. Aku kasih dia akses ke kartu kredit tertautku, tapi dia gak pernah menyentuhnya, dan dia selalu menanyakan kabar kita, nanya gimana keadaan kita. Nenek, memang begitu Agnes. Jangan tersinggung. Aku sengaja menyisakan makanan untukmu. Kenapa kamu gak makan di dapur saja? Di sana lebih tenang, dia hidup enak di sini.
Kamar cadangan, yang dia pakai itu, menyewa kamar seperti itu selama sebulan harganya lebih mahal dari 3 bulan pensiunannya. Apa aku pernah menagihnya sepeser pun untuk sewa? Halo, ini Martha. Soal patung antik itu, aku nggak akan menjualnya. Betul, aku nggak akan jual, bagaimanapun caranya. Patung antik yang diwariskan turun-temurun di keluarga kita itu sebenarnya adalah tabungan pensiunku. Kalau bukan karena ingin membelikannya kondominium mewah, mana mungkin aku tega menjualnya? Karena dia menganggap aku bukan nenek yang baik dan merasa Agnes lebih perhatian. Ya sudah, biar Agnes saja yang memanjakannya. Halo, Susan. Martha, kabar bagus? Patungmu itu bukan barang biasa, itu adalah harta karun kekaisaran kuno. Saat ini, kolektor dari seluruh negeri sedang mengincarnya. Baru saja, seorang kolektor besar menghubungiku, bilang dia bersedia membayar 10 juta rupiah untuk patungmu. 10 juta rupiah? Oke, terima kasih atas semua usaha ini. Jangan sungkan. Ingat saja untuk mentraktir saya minuman enak. Oke. Chloe, aku membuatkanmu sup ayam herbal ini, yang direbus selama 3 jam. Nenek, pasar perumahan sekarang sungguh tidak masuk akal. Lihat tempat saya, sangat sempit, seperti kandang. Saya ingin mengundang rekan kerja, tapi tidak ada ruang. Nenek, di tempat lama kamu, bukannya masih ada patung antik, itu hanya menumpuk debu saja, kenapa tidak kita jual itu dan belikan saya kondominium mewah? Saya janji, saya akan merawat kamu baik-baik mulai sekarang. Asalkan kamu senang, aku akan melakukan apapun untuk kamu. Aku tahu kamu paling sayang aku, Nenek. Tetapi, dengan sikapnya sekarang, lupakan saja. Daripada bergantung pada anak dan cucu kamu, lebih baik kamu bergantung pada diri sendiri. Kalau sudah tua, harus punya rencana cadangan. Nenek, cepat bawa jaket ke kantor. Aku kedinginan. Apa? Dan transfer 7.000 rupiah itu ke aku, sekarang. Kartu bankmu dibatalkan, karena kamu, aku bahkan tidak bisa mengajak Agnes jalan-jalan ke luar negeri. Cepat berikan kartu barunya. Lebih baik uang ini kusumbangkan, daripada ku biar kamu ambil untuk nutupi utangmu. Aku mau kamu segera kembalikan semua yang kamu beli dengan uang pensiunku, sepatu kulit domba, dan emas batangan itu. Totalnya 120.000 rupiah. Aku mau setiap sennya kembali. Kamu yang kasih uang pensiunmu dengan sukarela untuk kuhabiskan. Sekarang kamu pakai uang buat maksa aku mundur. Itu keterlaluan banget. Aku capek berdebat sama kamu. Cepatlah bawa jaket itu ke kantorku. Kita akan ubah area ini menjadi area yang bisa dimasuki. Dan di belakang, kita akan pasang kompor kayu bakar. Kita akan sajikan ayam kampung rebus dan babi asap. Aku yakin para turis akan mengantre. Sempurna. Kita juga akan buat beberapa kebun sayur, menanam hasil bumi musiman. Intinya adalah, semuanya alami. Benar. Martha sudah kembali.
dengar-dengar kamu mau jual rumah untuk pindah ke kota? Mau hidup enak bersama cucumu? Kamu salah dengar tentang itu. Oh, Martha tidak akan kembali. Dia berencana buka restoran pedesaan tepat di sini di kota untuk membantu kita semua cari uang bersama-sama. hebat. Bagus untukmu. Itu semangat yang benar. Jauh lebih baik daripada anak muda yang mengejar mimpi kota. Aku menghargai itu. Nenek, kenapa lama sekali? Sudah kirim bajuku belum? Kamu jadi pikun? Lupa ya? Sudah kubilang, rumah itu aku tidak akan pernah kembali. Masalahmu, bawa saja ke Agnes kesayanganmu itu. Jangan berharap pada nenekmu yang menyebalkan ini. Martha, kamu cuma tidak mau melakukannya, kan? Alasan yang menyedihkan? Dan satu hal lagi. Patung antik di rumah itu mau dijual, dan kamu masih tinggal di sana, tidak menyeramkan. Kalau mau uang, bilang saja. Aku memang mau uang. Kamu punya 3 hari untuk memberiku 120.000 rupiah itu. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Uang, hanya itu yang selalu kamu pikirkan. Ingatkan kamu, Martha, aku satu-satunya cucumu. Kalau kamu menguras habis aku, lalu siapa yang akan merawatmu saat kamu tua? Aku tidak bisa mengandalkan siapapun, apalagi kamu. Kecuali untuk membayar hutangku. Jangan telepon aku lagi, dan jangan berani-beraninya muncul di depan pintuku. Kamu. Oh, kamu benar-benar cari masalah sekarang. Baiklah, akan kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan di desa terpencil itu. Jangan dipikirkan. Soal gadis itu, dia cuma tersesat oleh keluarga Jasen. Jangan bahas dia lagi. Mending kita kembali bahas ubin balkonnya. Aku rasa abu-abu muda itu bagus. Di sini, kita bisa tambahkan beberapa dekorasi. Nanti akan terlihat lebih cantik. Astaga, Chloe itu cucu yang sangat berbakti. dia memperlakukan kakek nenek Jason seperti keluarganya sendiri. Benar kan? Keluarga yang sempurna sekali. Cukup untuk membuat siapapun iri. Dia pikir dia sedang memprovokasi siapa? Peringatan tentang pensiunnya, itu saja. Dia tahu aku tidak lagi selalu ada untuknya. Jadi dia cepat-cepat mencari sandaran lain. Dia mengirim foto ini. Dia hanya ingin memberitahu aku bahwa bahkan tanpa aku di sana, dia masih punya seseorang yang memanjakan dia. Dia ingin aku menyerah dan kembali merengek. Dia hanya punya niat buruk. Dan semua itu ditujukan kepada kamu? Sayang untuknya, dia salah perhitungan kali ini. Seluruh keluarga itu. Mereka mengharapkan makanan disajikan di piring, pakaian diberikan kepada mereka, dan bahkan tidak bisa mencuci satu piring. Hei. Bantu aku, bantu aku. Datang, mundur. Chloe, bagaimana tempat ini bisa jadi begitu berantakan? Oh, nenek, kamu tidak di rumah. Bagaimana aku bisa tahu cara melakukan semua ini? Aku hanya menunggu kamu kembali dan membersihkannya. Satu putaran lagi. Bertahun-tahun aku bekerja seperti kerbau. Aku akhirnya sudah cukup dengan itu. Bergantung pada dia. Kamu mungkin mengharapkan ayam jantan bertelur. Mulai sekarang, kami masing-masing hidup sendiri. Buhe, biar saya bicara belak-belakan. Villa taman dengan 2 unit per lantai, dengan harga segini, tidak akan ada penawaran lebih baik di kota ini. Jadi, mau tanda tangan? Sekarang, setelah ibu, masih ada 3 grup klien lagi yang antre mau melihatnya. Sayang, kita ambil yang ini saja. Totalnya 3 juta dolar. Patung antik nenek bisa dijual 2 juta dolar. Ditambah lagi, kalau kita gadaikan apartemen lama kita, Pasti cukup. tunggu, sebentar. Nenek belum transfer uangnya, ini terlalu berisiko. Jangan khawatir, aku ini satu-satunya cucu perempuan nenek. Kejadian sebelumnya hanya karena dia sedang keras kepala. Uang 2 juta dolar dari patung itu, pasti akan diberikan padaku juga. Buhe, setelah tanda tangan, ibu punya waktu 1 minggu untuk melunasi. Kalau lewat batas waktu, apartemen atas nama ibu akan langsung dialihkan ke penjual untuk menutup utang. Dan ibu juga harus membayar 2 kali lipat harga properti sebagai denda. Jangan khawatir, kami pasti bayar tepat waktu. Sayang, kamar tidur utama kedua ini bisa untuk Arthur dan Agnes. Kamar pembantu bisa kita perbaiki untuk nenek.
Kalau dia tahu betapa berbaktinya aku, dia pasti akan sangat tersentuh sampai menangis terseduh-seduh. Kami tidak punya hubungan darah, tapi dia lebih seperti keluarga bagiku. Agnes menunjukkan dunia padaku, setiap gunung, sungai, dan laut. Dia memanjakanku habis-habisan, seperti putri kecil. Aku sangat beruntung untuk dicintai seperti ini. Dulu, aku melakukan semua yang bisa kulakukan untuk melayani mereka sebaik mungkin. Tapi, mereka bahkan tidak bisa repot-repot mengucapkan terima kasih yang sederhana. Mereka bahkan memandang rendah padaku karena tidak mengerti gaya hidup kota mereka yang canggih. Sekarang, lihat, mereka memperlakukan Agnes seperti ratu. Ibu, warna itu terlihat sangat menawan pada Anda. Selama 60 tahun hidupku, ini pertama kalinya aku membeli pakaian baru untuk diriku sendiri. Aku tidak perlu menghemat uang atau khawatir tentang apa yang dipikirkan orang lain. Aku dulu sangat buta dan bodoh. Sekarang bagaimana? Nenek, sudah 3 hari. Kamu masih marah sama aku sudah minta maaf berkali-kali. Aku tutup telepon ya. Tunggu dulu. Sebenarnya, aku penasaran. Gimana penjualan patung antik itu sudah ada kabar? Aku lagi incar kondominium mewah di pusat kota. Harganya cuma 5 juta rupiah. Bukannya kamu janji akan jual patungnya buat bantu aku beli rumah? Dengar ya. Patungku, urusanku. Rumahmu, tanggunganmu. Udah, titik. Dia tutup telepon lagi. Dia belum pernah kayak gini sebelumnya. Tenang dulu. Aku yakin nenek masih dendam aja. Nenek lagi nggak mau dengar alasan sekarang. Waktunya pakai jurus pamungkas. Agnes baik banget sama aku. Nggak cuma dia nggak suruh aku ngapa-ngapain, dia bahkan cuciin kaos kakiku. Terus masakannya. Penampilan dan aromanya luar biasa enak. Sebelumnya, dia mungkin sembunyikan kemampuannya karena dia khawatir akan menyakiti perasaan nenek. Kurasa begitu. Chloe beruntung banget. Mertua sampai segininya benar-benar sesuatu yang spesial. Tapi Martha belum pulang juga. Orang tua seharusnya nggak keluar main terlalu lama. Martha, Chloe kehilangan ibunya sejak kecil. Kasih dia lebih banyak kasih sayang. Anak muda udah cukup tekanan hidupnya. Jangan dilampiaskan ke anak-anak. Betul, kamu kan yang lebih tua. Kalau bisa bantu, ya harusnya dibantu. Jangan pelit-pelit amat. Kalian ini munafik sok suci. Aku sudah putuskan untuk pindah kembali ke desa untuk selamanya. Soal urusan keluarga Chloe, dia bisa urus sendiri. Aku sudah capek ikut campur. Nenekku tidak akan pernah memperlakukan aku seburuk ini. Baiklah, kalau nenek ingin hidupnya sendiri, maka aku, sebagai cucunya, hanya bisa mendoakan yang terbaik untuknya. Aku hanya berharap kamu tidak akan hidup untuk menyesali keputusan ini. Oh, aku menyesalinya, benar. Aku menyesali bagaimana aku memberikan segalanya untukmu, tanpa bertanya. Jason, di mana stockingku? Kamu mencuci celana dalamku lagi bersama kaos kaki? Masa aku tahu? Nenek selalu yang mengurusi semua hal itu. .com. Pasti nenek sudah pulang. Ya ampun, inikah tempat orang tinggal, bahkan lebih berantakan daripada kandang babi? Agnes, ada apa kamu kesini? Aku baru saja mau pesan makanan. Jadi, kemarin, aku melihat produk sarang burung yang sangat aku suka. Harganya hanya Rp8.800. Kamu belikan untukku. Dan anggap saja itu kewajibanmu sebagai anak. Rp8.800. Agnes, keuangan kami sedang agak sulit saat ini. Jangan-jangan kamu bilang kamu terlalu pelit untuk membelinya, ya? Kamu tahu, sejak nenek pergi, begitu banyak hal menjadi tidak terkendali.
Vance. Vance, Hei, nak. Waktunya habis. Aku mau 5 juta rupiahku. Vance. Aku tidak punya uangnya. Kita punya kontrak. Gagal bayar lunas minggu ini, dan rumah ini jadi milikku. Ditambah lagi, kau berutang 2 kali lipat denda. Tidak selama aku masih ada. Tidak ada yang boleh sentuh rumah ini. Jadi kau Agnes? Dasar nenek-nenek. Mau mati? Lepaskan aku. Kau pikir kau sedang apa? Aku telepon polisi. Ya, Vance, ini pemerasan utang yang kasar. Aku bisa menggugatmu. Menggugatku? Silakan. Ya, silakan. Gugat aku. Vance, 5 hari lagi. Tidak. 3 hari. Dalam 3 hari, uangmu akan kau terima. Kau punya 2 hari. 2 hari. Tempat terpencil ini menggoyang tulang tuaku sampai remuk. Betul, mereka bahkan tidak memperbaiki jalan di sini. Tidak terasa seperti desa beradab sama sekali. Agnes, punggungmu baik-baik saja? Kamu tidak tahu, patung antik Marta adalah harta kekaisaran kuno yang terjual lebih dari 10 juta rupiah. Dia sekarang sukses. Dia bermitra dengan Susan untuk membuka restoran pedesaan di timur kota. Mereka mengadakan pembukaan besar hari ini. Kudengar mereka mengundang banyak orang. Kebetulan sekali, ayo kita lihat. Nenek. Nenek selalu suka kue. Aku akan mengambilnya. Ini akan mempermudah nanti. Nenek. Kenapa kamu tidak mengundangku ke pembukaannya? Kalau ada yang ingin kamu katakan, mari bicara di dalam. Nenek. Aku bawa kue favorit nenek. Khusus untuk nenek. Ayo, coba sedikit. Tidak, terima kasih. Kamu simpan saja untuk dirimu sendiri. Nenek. Aku sangat merindukan nenek. Aku harus datang menjenguk nenek. Nenek tidak tahu. Setelah nenek pergi, aku dan Jason benar-benar mengalami masa sulit. Pertama, cicilan mobil dan KPR benar-benar menghimpit kami. Kemarin, bahkan ada orang yang datang ke rumah kami untuk menagih utang. Aku sudah tidak tahan lagi. Chloe, jangan ceritakan semua ini ke nenek. Jangan sampai dia khawatir tentang kita. Martha, kita semua keluarga di sini. Jason dan Chloe sedang dalam situasi yang sangat sulit sekarang. Mereka masih kurang 2 juta rupiah untuk rumah. Kalau kamu punya uang lebih, kenapa tidak bantu mereka? Aku tidak punya uang. Apa? Patung antikmu itu terjual 10 juta rupiah, kan? Sudah kuduga. Kamu baik-baik saja bukan tanpa alasan. Kamu hanya mengincar uangku. Jadi, apa kamu benar-benar punya 10 juta rupiah? Punya. Itu benar adanya. Kita akan jadi kaya. Lihat, sudah kubilang, Martha sangat dermawan. Uang 10 juta rupiah itu, kalian tidak akan dapat 1 sen pun. Nenek, ayolah, jangan keras kepala begitu. Kamu kan sudah janji padaku sebelumnya kalau uang dari jual patung antik itu akan dipakai untuk belikan aku rumah. Aku memang pernah janji begitu. Tapi itu, sebelum kamu menuduhku, sudah menghabiskan 6 rupiah 60 sen uangmu. 10 juta rupiah ini akan kugunakan untuk buka restoran pedesaanku sendiri. Aku ingin hidup untuk diriku sendiri. Kamu cuma perempuan desa tua. Restoran macam apa yang bisa kamu kelola? Ikut aku kembali ke kota. Itu yang seharusnya kamu lakukan. Kamu anggap itu hidup yang baik? Ya, terserah. Kamu mau berpikir apa? Nenek, Chloe memang sungguh keterlaluan belakangan ini. Dia mengabaikanmu, dan aku sudah menegurnya dengan keras. Tadi malam, dia merasa sangat bersalah sampai tidak bisa tidur. Tolong, tenang dulu. Martha, Chloe benar-benar peduli padamu. Tahun ini, saat liburan dia bahkan tidak pulang bersama kami. Dia sengaja tinggal di sini untuk merayakan tahun baru bersamamu. Dia bahkan beli banyak sekali bahan makanan. Sementara, kamu bahkan tidak masak sekalipun.
Kamu biarkan anak-anak kelaparan. Nenek, pengabdianku padamu jelas terlihat oleh semua orang. Kalau begitu, katakan padaku, tahun baru ini, hadiah apa yang kamu belikan untukku? Dari semua makanan yang kamu beli untuk makan malam tahun baru, apakah ada yang benar-benar aku suka? Bukannya kamu yang bilang uangnya jangan dihabiskan untuk aku? Bukannya kamu bilang begitu, dan kamu juga tidak pernah pilih-pilih. Makan apa saja yang ada. Bagaimana aku bisa tahu apa yang kamu suka? Aku tidak pilih-pilih, aku hanya mau kasih kamu kelonggaran. Aku tahu kamu dan pasanganmu sulit mencukupi kebutuhan. Tidak berarti aku tidak punya makanan favorit sendiri. Semua barang mewah yang kamu beli, seafood yang paling mahal, itu yang kamu suka. Jangan pakai aku sebagai alasan. Oh, Martha, Chloe masih muda. Dia belum tahu cara menjaga ucapan. Mohon kamu yang lebih dewasa. Tak perlu turun ke levelnya. Lagi pula, setelah kamu membantu Chloe melunasi 5 juta rupiah itu, dia akan benar-benar merawat kamu. Benar kan, Chloe? Ya, tentu. Lupakan saja. Aku tinggal di pedesaan, sendirian, udara segar, moodku baik, aku tidur di kamar utama, dan tak ada yang nagih bayar sewa. Itu hanya saat aku lemah. Aku tidak bermaksud begitu. Dan setelahnya, bukannya aku sudah minta maaf? Kamu pikir permintaan maafmu yang tidak sungguh-sungguh bisa menghapus semua sakit yang kamu timbulkan? Aku bekerja keras membesarkan kamu. Semua yang kamu makan, semua yang kamu pakai, tempat kamu tinggal, barang yang kamu gunakan, semua itu berasal dari aku yang hemat dan berhemat. Semua omongan ini hanya karena kamu tidak mau bayarkan. Aku tidak paham apa orang desa seperti kamu butuh uang sebanyak itu. Martha, sudah menemukan pria baru? Jangan bicara kasar. Kamu jadi emosi. Agnes menyentuh titik sensitifmu. Bagaimana kamu, sebagai orang yang lebih tua, melakukan hal seperti ini? Nenek, berani-beraninya kau memukulku? Sepanjang hidupku, kau tak pernah sekalipun menyentuhku. Dan sekarang kau memukulku karena uang? Kau memang orang yang kupukul. Dasar anak durhaka. Aku telah menyayangimu selama 20 tahun. Dan ternyata kau jadi sangat egois. Uangku, hidupku, bukan urusan sama sekali. Nenek, kau keterlaluan. Hei, ada apa ini? Ada apa ini? Kau pikir kau bisa datang ke tempatku dan mengganggu temanku? Aku, Susan, bersedia menulis namaku terbalik. Martha, bagaimana bisa kau memukulnya sekeras itu? Bahkan jika Chloe salah, kau tidak seharusnya memukulnya. Benar. Dengarkan aku. Kau jual restoran pedesaan itu sekarang juga. Berikan aku 10 juta rupiahnya. Kalau tidak, kau tak akan pernah melihatku lagi. Mimpi. Patung antik itu adalah pusaka keluarga Wu. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kau tidak berhak atasnya. Ibuku benar-benar tidak punya pertimbangan. Meninggalkan aku di bawah asuhan orang sepertimu. Seandainya dulu aku tinggal bersama kakek dan nenek, mereka pasti akan sangat memanjakanku. Aku tidak akan harus menderita seperti ini. Jangan berani-beraninya menyebut ibumu atau kakek nenekmu. Siapa kau pikir dirimu ini? Dulu, saat aku menjemputmu untuk menemui mereka, kau baru berusia 6 bulan. Mereka kabur lebih cepat dari kelinci. Akulah yang membesarkanmu sendirian. Didikan macam apa? Hanya makan murah saja. Saat teman sekelasku lulus, neneknya membelikannya sebuah villa tepi pantai untuk maharnya. Dan memberinya uang saku $20.000 setiap bulan. Dan kau? Aku hanya seorang wanita tua yang sudah pensiun. Aku memberikan setiap sen yang kumiliki padamu. Dan itu masih belum cukup. Tidak cukup. Saat aku masih sekolah, aku ingin ponsel baru, kau memberikanku yang bekas. Setelah lulus, aku ingin bepergian ke luar negeri. Kau bilang itu buang-buang uang. Bahkan saat aku menikahi Jason, kau bahkan tidak bisa memberikanku mas kawin yang layak. Kau membuatku jadi bahan tertawaan di depan keluarganya. Karena pengorbananku selama 20 tahun. Tidak berarti apa-apa bagimu? Baiklah. Mulai hari ini, aku, Martha, dan kau, Chloe. Tidak lagi nenek dan cucu. Baik, putuskan hubungan denganku. Siapa yang mau jadi cucumu lagi, asal jangan menyesal nanti. Jadi beginilah. Anak yang kubesarkan dengan sepenuh hati dan jiwa. Lucu sekali. Ya, datang. Ayo kita mulai. Oh, Martha, keterampilan memasakmu itu iklan hidup. Orang-orang kota bilang mereka sudah coba segala macam makanan enak.
tapi nggak ada yang ngalahin masakanmu. Masakan Sichuan ala rumahanmu itu yang asli banget. Aku cuma pakai cara-cara jadul aja. Aku nggak pantas dapat pujian segitu. Cuma aku senang aja kalau semua orang menikmati makanannya. Martha, bisnisnya lagi laris. Aku datang hari ini karena ada hal penting yang mau aku bahas sama kamu. Kabupaten sedang mengadakan kompetisi Master Chef. Khusus untuk hidangan khas lokal, kami ingin mengundangmu untuk ikut lomba. Tuan Brooks, aku nggak mungkin. Aku cuma warga biasa, nenek-nenek. Aku cuma masak berdasarkan pengalaman. Nggak pantas untuk panggung besar kayak gitu. Hidanganmu punya kedalaman tradisi keluarga dan kehangatan kehidupan sehari-hari, itu tepatnya jiwa dari masakan lokal. Pemenang kompetisinya nggak cuma dapat gelar Master Chef, tapi juga bisa bantu kota kita dapat dana pariwisata $1 juta. Martha, ini kesempatan bagus. Ini akan membawa kehormatan buat kota kita, dan biar lebih banyak orang coba masakanmu. Jangan ragu-ragu. Baiklah, untuk berkontribusi ke desa Bukit Hijau, itu kewajibanku. Kalau gitu, aku coba saja. Bagus, aku tahu kamu akan setuju. Untuk pendaftaran dan persiapannya, aku akan minta Tuan Evans koordinasi denganmu. Kalau begitu, kami pergi dulu, haha. Bos, restoran pedesaan Martha akhir-akhir ini sangat laris. Dia mengambil banyak pelanggan kita. Tuan Brooks bahkan datang sendiri untuk mengundangnya untuk ikut kompetisi Master Chef. Nenek dari desa berani mengambil bisnis saya, kompetisi Master Chef. Aku sudah jadi juara selama 3 tahun berturut-turut. Tidak mungkin aku biarkan dia merusak reputasi saya. Bos, aku sudah menyelidiki. Martha ini bukan wanita biasa. Dia adalah nenek Chloe sendiri. Bagus. Sudah mencari tinggi rendah. Ternyata ada di depan mata. Karena kita ada hubungan ini, Martha akan kalah dalam kompetisi. Cuma kacang-kacangan, dan kamu harus ke rumah sakit. Reaksi yang berlebihan, kamu membuat Jason terburu-buru, mengantar kamu ke rumah sakit di tengah malam. Nenek, tapi kacang-kacangan yang kamu goreng tidak matang. Kamu hanya dimanjakan oleh nenekmu. Aku tidak manja. Ayo Chloe, minum sedikit bubur. Kamu akan merasa lebih baik. Makan lagi. Enak. Nenek, aku sangat merindukanmu. Kenapa kamu menangis? Benarkah? Kamu menjadi dimanjakan oleh nenekmu. Ini tidak bisa diterima. Sayang, Nenek, kamu berutang 5 juta rupiah untuk rumah itu. Bayar. Vance, tolong, hanya beberapa hari lagi. Aku benar-benar tidak punya uang. Bayar? Atau Aku benar-benar tidak punya uang. tidak ada uang? Tidak ada uang? Itu mudah. Nenekmu Martha ada di kota Bukit Hijau, hidup mewah, bukan? Hei, kok kamu bisa kenal nenekku? Masa aku nggak kenal? Restoran pedesaannya itu nyuri setengah dari bisnisku. Sekarang dia malah mau ikut campur di kompetisi Master Chef. Mau tenar dengan cara menginjak-injak aku. Dia mau putusin sumber penghasilanku. Kalau gitu, aku bakal pastikan dia kehilangan punyanya. Vance, dengar, nenekku. Dia cuma wanita desa yang sederhana. Dia nggak bermaksud begitu. Cukup. Opsi pertama, kamu ke tempatnya dan sabotas untukku. Pastikan dia kalah di kompetisi itu. 5 juta rupiahku itu, mungkin masih bisa aku maafkan? Atau, orangmu ini bakal dikubur di sini. Chloe, pikirkan Jason. Kalau sesuatu terjadi padanya, keluarga kita bakal hancur. Iya, Chloe. setuju aja sama apa kata Vance. Nenek nggak akan benar-benar nyalahin kamu. Aku setuju. Tapi kamu harus janji kalau kamu nggak bakal sakiti Jason. Minggir. Cepat minggir. Chloe, Tolongin aku, Chloe. Nenek, maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku nggak punya pilihan.
Wah, masakanmu benar-benar luar biasa. Gerakan pisaumu seperti kilat, dan penggorenganmu kokoh seperti batu. Kamu pasti akan menang kompetisi MasterChef ini, tanpa diragukan lagi. Jangan terlalu cepat bersenang-senang. Hei, Lihat kamu, belajar bahasa slang baru. Martha, ada sesuatu yang salah. Cucumu kembali lagi. biarkan dia menunggu di luar. Nenek, Apa tujuanmu datang? Nenek, aku tahu aku membuat masalah. Jason kesal karena aku tidak punya pekerjaan, dan dia bicara tentang perceraian. Aku sangat putus asa. Nenek, aku mohon, biarkan aku tinggal. Biarkan aku bekerja di restoran pedesaan ini, tolong. Aku dengar besok adalah kompetisi MasterChef. Aku bisa jadi asistenmu, aku akan memotong sayuran, menyiapkan bahan apa saja. Aku tidak akan bermalas-malasan, aku janji. Kamu terbiasa hidup di kota. Pekerjaan di restoran pedesaan ini berat dan melelahkan. Kamu tidak akan sanggup. Aku bisa, aku sanggup, aku hanya butuh tempat untuk tinggal. Kalau ibuku masih hidup, dia pasti tidak ingin kau memperlakukanku seperti ini. Begitu ya? Jangan kau jadi lemah padanya, Martha. Kemarin, gadis ini penuh kebencian. Hari ini, dia cuma menangis dan terisak-isak. Siapa tahu dia benar-benar menyesal? Nenek, Jika kamu benar-benar ingin tinggal, kamu boleh tinggal. Besok, untuk kompetisiku, kamu akan mencuci dan menyiapkan sayuran. terima kasih, Nenek. Aku akan bersikap baik, aku janji. Aku tidak akan bermalas-malasan. Mau selamatkan pacarmu? Tambahkan ini ke bumbunya. Nenek, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak punya pilihan. Setelah melalui beberapa babak kompetisi yang sengit, akhirnya kita sampai di babak final. Selanjutnya, fans dari desa South Creek akan berhadapan dengan Martha dari desa Bukit Hijau. Jadi, siapa yang akan dinobatkan sebagai Master Chef? Mari kita lihat siapa yang akan menjadi juara. Hei, Martha. Di usiamu, bukankah seharusnya kamu di rumah menjaga cucu? Daripada datang ke sini, untuk berkompetisi dengan generasi muda untuk mendapatkan pekerjaan? Fans, dalam kompetisi memasak, semuanya tentang hidangannya. Aku sudah memasak seumur hidupku. Aku percaya pada keterampilanku dan keahlianku. Keterampilanku tidak kalah dari siapapun. Masih saja bicara keras, ya? Tunggu saja, akan kutunjukkan padamu apa artinya menjadi muda dan berbakat. Hari ini, aku akan pastikan kamu kalah, agar kamu tidak punya alasan untuk mengeluh. Para kontestan, ambil posisi kalian. Untuk babak ini, kalian hanya punya waktu 30 menit. Kalian harus masing-masing menyiapkan satu hidangan. 2 juri profesional kami akan memberi nilai berdasarkan rasa, tekstur, penyajian, dan kreativitas. Setelah dinilai dari keempat aspek ini, kontestan dengan total skor tertinggi akan dinyatakan sebagai pemenang, dan sekarang, biarkan kompetisi dimulai. Vance adalah koki master sejati. Kemampuan mengirisnya luar biasa. Dia menggunakan wagyu impor untuk semua masakan, tetapi di keranjang Martha, semua hanya masakan rumah biasa, dia tidak bisa menandinginya. Ditambah lagi, di usia seperti itu, pasti lambat. Bagaimana dia Bianwi bisa bersaing dengan Vance? Apa yang terjadi? Martha, kamu akan kalah.
Berhenti berakting. Tunggu saja sampai juri mencicipi masakanmu. Kita lihat bagaimana kamu menanganinya. Waktu habis. Kedua kontestan, silakan presentasikan masakanmu. Daging Wagyu truffle hitam ini menampilkan truffle hitam impor dan daging Wagyu premium. Hidangan Chef Bao di sini, bahan-bahannya sangat berkualitas. Tekniknya rumit, dan rasanya sudah mencapai level yang benar-benar baru. Benar-benar sebuah mahakarya. Dan pengaturan panasnya sangatlah tepat. Daging Wagyu ini empuk tapi tidak berminyak. Aroma dari truffle hitam berpadu sempurna dengan dagingnya. Sempurna sekali. Martha, giliranmu. Hanya itu, terlihat terlalu sederhana. Dibandingkan dengan hidangan fans, bahkan tidak sebanding. Tidak mungkin. Para juri tidak akan memberinya nilai tinggi. Para juri yang terhormat, bagaimana pendapat Anda? Tidak mungkin? Sama sekali tidak. Tidak mungkin hidangannya dapat nilai setinggi itu. Kalian pasti sudah menerima suap darinya. Fanse, kamu kalah dengan adil. Tenang, fans. Babi kecap ini, rasanya sangat kaya dan mendalam, pedasnya pas sekali, dan aromanya sungguh autentik. Rasanya persis seperti yang dulu biasa dibuat ibuku saat aku kecil. Sayang sekali, sudah bertahun-tahun aku tidak makan sesuatu yang seenak ini. Tepat sekali. Dengan bahan-bahan sederhana seperti ini, untuk menciptakan rasa yang luar biasa ini. Nah, itu baru keterampilan sejati. Tidak seperti hidangan-hidangan itu yang hanya menumpuk bahan-bahan mewah, ini dibuat dengan sepenuh hati. Ini benar-benar menyentuh hati. Dengan ini saya nyatakan juara dari kompetisi MasterChef desa ini adalah Desa Bukit Hijau Martha. aku menolak kalah darinya. Tahu kau miliknya. Kamu yang merusak segalanya untukku. Fans, kau dicurigai mengancam orang lain, dan dengan sengaja merusak keadilan kompetisi. Kau harus ikut kami. Nenek, aku seharusnya tidak membiarkan uang membuatku melawanmu. Aku seharusnya tidak begitu tidak tahu terima kasih. Dan aku jelas seharusnya tidak membantu orang luar menyakitimu. Selama bertahun-tahun ini, kamu bekerja keras membesarkanku. Tapi aku terus menyakiti hatimu, lagi dan lagi. Aku tidak pantas menjadi cucumu. Nenek tahu, Fancy yang memaksamu. Kemarin, saat kau datang minta maaf, Nenek bisa merasakan ada yang tidak beres. Kamu sudah tahu tentang Tauco itu. Nenek, aku benar-benar tahu aku salah. Jason memandang rendahku karena tidak punya pekerjaan. Dia ingin bercerai. Aku benar-benar sudah di ujung tanduk. Daripada waspada terhadap ancaman tersembunyi, lebih baik bahaya itu tetap berada di depan matamu.
Bahkan sebelum kompetisi dimulai, aku sudah menukarnya. Jauh sebelum kompetisi dimulai, aku sudah menukarnya. Alasanku tidak menegurmu adalah untuk memberimu kesempatan. Untuk melihat apakah kamu akan sadar. Nenek, terima kasih karena masih mau memberiku kesempatan lagi. Mulai sekarang, aku akan menjadi orang yang lebih baik dan selalu merawatmu. Chloe, nenek hanya berharap kamu mengerti hal yang paling penting dalam hidup adalah hati yang baik dan tahu tempatmu. Untuk apa yang terjadi sebelumnya, lupakan saja masa lalu. Aku memilih untuk percaya padamu dan memberimu kesempatan untuk memulai kembali. Baik, Nenek. Aku tidak akan mengecewakanmu. Baiklah. Nenek akan mengantarmu pulang sebentar lagi. Emhem. Baiklah.